singkat saja, ini pakai metodenya Kiai, tidak usah pakai metodologi dokter nanti ruwet kata Pak Agus nanti. Begini, faham fundamentalisme atau ekstremisme atau apa sajalah, itu korban pertama adalah Rasulullah SAW, bukan kita tapi Rasulullah. Karena mindset pikiran orang-orang yang memaksakan garis lurus itu pokoknya seperti ini. Misalnya begini, nubuah, cara berpikir Nabi itu beda dengan cara berpikir orang banyak. Jadi kalau Rasulullah itu punya teman, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teman-teman yang biasa heroik, biasa pahlawan. Ciri khas heroik itu adalah dia suka memberi. Itu kalau Nabi dapat ghanimah itu tidak dikasih. Karena cara berpikir Nabi, orang yang biasa baik, biasa memberi, biasa pahlawan, biasa patriotis. Kalau biasa dikasih, ini jadi pasien. Masa biasa jadi pahlawan, sekarang jadi apa? Pasien. Ini pikiran Nabi. Tapi pikiran orang-orang Khawarij beda. I'dil ya Muhammad. Muhammad, kamu itu harus adil. Bagaimana mungkin kita-kita ini yang lama ikut perang, kemudian yang mendapat bagian banyak ini orang yang baru bergabung sama Islam. Nabi masih rileks, masih jawabnya ada emosi, masih rileks. Wa may ya'dilu idza lam akun adil. Kalau saya ada adil, lalu siapa yang paling adil? Umar tidak serantan cara Jawa itu, emosi sekali. Khalid bin Walid, dan ya Rasulullah adriqonukoh, saya kasih izin atau biarkan saya membunuh orang itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, nanti saya dikira membunuh sahabat saya sendiri. Rata-rata syaritul hadis mengatakan itu namanya Dzul Khuwaisirah. Artinya begini, ketika Anda berpikir bahwa adil adalah pembagian secara rata, Anda akan menabrak pikiran nubuwah. Dan itu korbannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata terusannya cerita seperti ini. Ini biar sampai tahu sejarah fundamentalisme atau ekstremisme. Orang-orang kayak saya sebut contoh ya, karena saya punya tradisi ahli hadis saya. Ketika beberapa orang dikasih Rasulullah, ada yang dikasih kambing sampai 100, sampai unta 100, sampai ada yang dikasih agenan jabalen. Itu pernah dihitung sekitar 4.000. Sementara sahabat-sahabat muhajirin gak dikasih apa-apa, orang Ansor juga gak dikasih. Setelah mereka dikasih, ya pulang. Yang sudah dapat ya pulang. Terus ketika Nabi digugat, itu peristiwa Hunain juga beberapa kali dialami Nabi. Apa kata Rasulullah? Ama tardona ayarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Dorong Jawa ngeten, lihat. Mereka ketemu saya ini Nabi, saya ini Rasulullah, tapi mereka minta saya itu kambing. Setelah saya kasih kambing, ya mereka pulang. Bayangkan kalian orang Ansor, kamu pulang itu membawa saya. Enak mana? Untung mana? Bawa kambing sama bawa Rasulullah. Baru orang Ansor nangis. Rodina ya Rasulullah, Rodina. Akhirnya Rasulullah ikut pulang. Orang Ansor ke Medina. Orang-orang Bedui Mekah yang baru Islam sedang ngurusi Rasulullah, sementara untuk wedus pulang. Sama milih jadi orang Bedui apa orang Ansor? Ansor. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang nggak pernah kerja, terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi nggak dikasih, ini yang nggak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya paham-paham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah. Nah ini yang menjadi orang-orang ekstrem. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah SAW, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram, mau nggak ikut bikin kok minum. Ayo nak kamu, toko-toko mangan, saya masak kangelan urung
Wah, itu jadi bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi segede aku sing mataku dirabek wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nabi sudah kayak orang Kenya tadi, apa negeri ya. Terus malah gak layak itu maksudnya untuk orang. Ini Mas Nabi ini termasuk harus dukung gerakan tidak ekstreman. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Oh, ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas ekspor itu pas. Tanya ini mas, iya mas. Saya pernah sepuh sama dia. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur di dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, salam saya untuk Bahram Al-Majusi. Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang berdua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pasang. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Saya nggak tahu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata di balik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ ganggu dia tentunya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, kenapa bu kamu begitu? Katanya, saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta anda. Tapi setelah saya ingat anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang. Ya sudah bu, kamu di rumah saja. Nanti saya kirimi makan. Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab qisas. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab usial namanya. Di takrib ada kitab usial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali bahwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak untuk qisas karena dianggap nggak ada artinya darahnya. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan
yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali itu geblek, wong mukmin kok ben mateni mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok ben mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sama katanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Dan di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Jadi dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul anbiya. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang ke Mas Agus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin itu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, jadi gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah gak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa mas. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fakih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah kedokteran. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam, kita untung. Tapi kalau orang-orang Khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih.
Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek ini tadi tak guyon, mau jadi bupati tidak, kalau dia mau jadi dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid itu pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuwak, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuwak. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi benar. Yang nyuwak maupun yang menerima suwap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah ada. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap, ya tidak jadi. Kalau tidak jadi, mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya tuh punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimataukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Oh, tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu, sultan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Macau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang kamar mau muncul dijual, judi dijual, orang tinggi dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu ya seperti itu. Akhirnya kangelan. Dan itu dapat disebut. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Islam. Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen. Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak terima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garam. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan betul langsung. Karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi.
Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya sama-sama ekstrim. Nah, ini penting saya katakan. Makanya masyhur perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah ini. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba itu ada sahabat namanya Ammar. Itu di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama satu dua sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihat aktuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana zuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Kamu Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus masa kata Muawiyah diam. Jadi fikih itu diputuskan lewat pikiran ekstrim, tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la dororo wa la diror, dia menyalahi aturan. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang itu kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama betul tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, ada wajib nasalafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa'innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam, jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Najib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Tidak mau ngakak yang jelas kalau itu. Nah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng kan. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Pasif. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih.
Makanya saya itu jadi kiai itu yang mulai kecil anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu semua. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati aja terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa pulang pahlawan malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus, ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta ngapain saya minta raja, saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai. Kalau sama enggak minta, uteknya saya sholat minta ini, tetap jalo. Orang mikir seperti itu. Mau salah dikit, salah gitu. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim. Makanya ini disebut al-hujjah. Al-hujjah itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini, sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai, bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya tidak ada, metode hasanah ya tidak ada, karena orang kafirnya sudah apa? Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim, ngapain yang awal Jibril? Halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu tidak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang awal itu siapa? Israel. Kan tidak repot. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir kita. Jadi saya kira demikian. Tapi nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Sebenarnya bisa latihan di fikih.
Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan putih ahli balad. Hanya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kut. Diganti apa? Kut. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Bapak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata gak cingkrang? Saya bilang Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, dan hafal kan? Jadi kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang tok, ya hafal kok. Ya sama poligami juga gitu. Tadi cerita Mas Nabi, Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Enggak mau juga kan? Ya biasa saja. Pokoknya dihalalkan syariat ya kita bilang halal, diharamkan kita bilang apa? Enggak usah sok isi sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika Abu Bakar bikin Baitul Mal, ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Bahwa tidak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, ya digaji pakai Juwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, bahwa tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama, banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu, makanya negara baik-baik. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau enggak ya repot. Umar ya sama, bikin Juwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, dimanage negara, Sayyidina Ali juga dimanage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tidak cerita ini, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholata sakanun lahum. Ya Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakar, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin badul tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Fanazli sudah bikin pelaturan, habis pun. Kalau tidak ngancam, tidak gini, ditakzir, tidak gini, habis. Zaman badola dehem tok santri waktu. Mas nanti dehem tok. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwah la uqiman laka bisayf. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul.
Jika diatur lain, ada militer, ada pengawal, ada baitul mal. Era Umar lebih modern lagi, ada diwanul murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nabi kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nabi? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Kalau mau belajar itu, kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ihya itu, fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi mediator, saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual, mahada ya Ali, ini apa ya Ali? Lagi jadi kita bilang aturan mediator itu tidak ada di Quran, bahwa kalau kita perang harus ada mediator, itu tidak ada. Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Dari 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teknik. Idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah tidak tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabar ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel. Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri masjid, roh ya ini juga, usia itu juga, rasa tak pikiran seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi itu kekasih Allah, mesti perang menang, rasa tak ewangi mesti menang. Fakat antawarab buka fakotila inna hahuna. Kok itu ya sudah, kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat bani Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual mana? Enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Termas Nabi punya kreatif. Bahwa ini mental yang bijak, kita tidak akan mendengar seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga tidak tekstual. Jadi bisa mahal. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya, meskipun tadi jangan terlalu liar menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau katanya mana sih tadi pada kondom sisi kondom tidak tahu. Pikirannya Cila apa tadi tidak tahu. Tidak tahu. Kok sampai sembeling itu nggak ada. Kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu ya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus. Ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan la naqulu laka kama qalat bani apa? Israil. Jadi ini saya kira demikian, nanti kalau apa ada yang tanya monggo. Terima kasih Kiai Bahak. Aplaus untuk tamu kita berdua.
ini juga termasuk tidak tekstual, Gus. Jadi Nabi ketika doa pasti tidak pernah ada tepuk tangan, kan begitu. Iya. Menarik sekali. Jadi satu hal ekstrim itu karena tidak pernah belajar. Kita mustahil kembali kepada zaman nubuah. Kalau saya mau menunjuk hidung, Hizbut Tahrir Indonesia itu sedikit-sedikit bilangnya khilafah pada zaman nubuah, zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu apakah ada misalnya deflasi dan lain sebagainya? I don't think so, kan begitu. Nah, Khawarij adalah orang yang tidak mau otak-atik. Kita memang harus berpikir ekstrim tetapi asalkan positif. Contoh yang paling nyata itu tadi, fikih terkadang memang terlalu sangat verbal. Podo-podo tuku rabuk karo aweh sangu ning rabuke di Kang rabukmu iko rabuk kandang dokokno ning guri omah. Begitu ditaruh kilo Kang 500.000 nggo tuku es lilin. Masa 500.000 untuk beli es lilin? Ini halal menurut fikih. Lagi-lagi ini adalah otak adik. Saya kira saya tidak perlu banyak komentar. Saya buka sementara 3 penanya dulu. Kita lihat nanti waktu. Silakan untuk Putri, karena sautul mar'ah itu aurah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup pakai kertas saja, tapi jangan banyak-banyak, to the point. Begitu ya. Silakan mulai. Tidak ada, cukup saya tutup. Mana Bani Israelnya 3 liah? Ya, dari 3 liah B, dari kelas, tiga liah A. Kayaknya 3 sama aja kamu. Ya, 3 liah A, B, D. Ya, oke, my favorite class. Pertama A, B, terus A, terus D. Silakan. Sebentar nanti ya, kita melihat waktu. Yang singkat saja, nggak usah pakai pengantar. Ya, dari 3 aliyah B, calon wali, mantan seksi peribadatan. Langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya berdiri. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 3 B. Sudah tahu, cepat. Saya ingin menanyakan, ada sebuah pemahaman yang berkata, yang memegang ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasar wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fa alaihim ajruhum al ayah. Ada sebuah pemahaman yang mengatakan bahwasanya entah itu Nasrani, Yahudi, yang penting man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Gus Baha, niku janjinya seperti niku tafsiran ayat niku. Iya. Udah? Ya, silakan. Aplaus luar biasa. Dari kelas 3 aliyah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aliyah A, Mas. Cepat. Ini di qawaid itu kan ada al-khuruj minal khilaf mustahabun. Ya, ini mungkin karena saya tidak mau belajar jadi pikiran saya ekstrim mungkin itu. Di Islam itu kan banyak sekali golongan, banyak sekali firqah. Seperti tadi yang sering diceritakan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini tadi kan ada perkhilafan Ali dan Muawiyah. Nah, ini apakah bisa dibenarkan bagi orang-orang yang ingin membuat firqah baru karena ingin al-khuruj minal khilaf mustahabun tadi? Nah, ini pertanyaan untuk Gus Baik dan Dr. Abdul Karim MDD. Satu lagi boleh? Ya, siap. Nah, ini karena kekepoan saya, untuk Gus Baik, dulu ketika mondok apa yang jenengan lakukan sehingga mendapatkan derajat seperti ini? Terima kasih.
silakan jadi 3 Aliade, my favorite class, my favorite student. Tanpa saya sebut namanya semua sudah tahu. Silakan. Silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari sini perwakilan dari teman-teman di ADLHD. Karena meskipun katanya 3 alia, tapi saya masih ya karena kurang belajar seperti yang dikatakan Mas Bastomi, saya ini masih goblok. Terus saya ingin bertanya ke para kedua pembicara yang mulia-mulia di depan ini, apakah ada koridor-koridor berpikir yang diperbolehkan Islam untuk berpikir ekstrim atau hanya sebatas positif atau bagaimana? Terus boleh bertanya lagi, buatan ya, monggo. Terus menurut panjenengan berdua ini, apakah maksud dari tafsiran udkhulu fis-silmi kafah? Yang dimaksud kafah di sini apakah ya seperti yang dikatakan para fundamentalis, apa yang liberalis atau yang bagaimana? Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Yang pertama saya mohon Pak Dokter, jadi kalau al-khuruj minal khilaf mustahab, apakah khawarij itu juga khuruj? Termasuk apakah apa itu yang kelompok Gus? Gus dakwah itu loh Gus. Yang dakwah itu loh, yang khuruj itu loh. Iya makanya. Oh mari ngerasain itu ya. Jadi yang biasanya pakai ompreng, ngurusai masjid, batu gosong, dan cingkrang itu apakah termasuk khuruj? Itu juga termasuk khuruj minal khilaf itu ya kan? Siapa sih guru qaidmu? Monggo Pak Karim. Baik, terima kasih. Sampai jam berapa nanti Mas ini? Jam 3 ya? Iya. Saya awali dari yang paling bawah dulu misalnya kan. Saya justru menjadi agak terkejut ini tadi pertanyaan yang paling bawah tadi itu. Karena akhir-akhir ini ayat itu Gus Nabi yang laris untuk bisa mengelabui teman-teman muda kita bahwa kalau saudara itu mengaku Islam itu ya Islam singkadian. Nah, mereka punya makna-makna tertentu di dalam Islam kafah itu ya dalam semua aspek kehidupan. Jadi ini nanti saudara bandingkan ya dengan ketika tadi yang disampaikan oleh Gus bahwa terkait dengan perilaku kehidupan pada saat dulu, pada saat baginda Nabi dan para sahabat. Kemudian dalam konteksnya sekarang, nah kafah di sini ini juga diperjualbelikan oleh mereka kelompok-kelompok keras. Kalau ente itu mau masuk Islam, dalam semua aspek kehidupan setidaknya standar minimalisasinya adalah pola kehidupan pada saat sahabat dan baginda Nabi, katanya begitu. Maka kalau saudara mengaku kafah tapi ternyata dipilih tok misalnya ya, dipilih tok, mana yang kafah? Nah kemudian dalam konteks sekarang, kafah ini adalah semua aspek kehidupan umat manusia itu sedapat mungkin dimanai, difahami, tetapi tidak melepaskan dengan kontekstualitas persoalan-persoalan yang terkait gitu ya. Ini yang harus dipahami dan saya pikir temuan model berpikir yang digambarkan oleh Gusba dan kemudian bisa menjadi pelajaran, menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman dan adik-adik dikembangkan di kamar, di kelas, di diskusi kecil, bisa demikian. Aspek politik, ya kan? Nah ini minggu di dengan tadi ini guys. Saya cerita sedikit saja tempoh hari teman-teman itu terus terang pengurus cabang HT itu datang ke rumah, ya.
maunya merayu saya untuk jadi atau Semarang dan di Jakarta juga ada mobil barang Hizbut Tahrir itu ya. Tapi sebelum itu saya ngomong-ngomong juga terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu ya. Apa ya kan? Saya ingin teman-teman dulu coba yang disampaikan tadi, yang dimasukkan dengan khilafah dan harus berjalannya hukum syariah, itu yang bagaimana? Nah, ada beberapa jawaban-jawaban, ada yang bisa diterima, tapi yang menerima itu khusus para kelompok-kelompok intelektual. Bareng tak takoi wong Jawa, wong masyarakat itu Pak Mas. Itu karepe kan gak ngono. Dia supaya wong kuwi iso nglakokno syariat Islam, iso nyambut gawe, iso prau karo katonggone, iso prau karo kanca-kancane sing apik. Ini yang mana yang menurut panjenengan yang tidak sesuai dan yang sesuai dan yang mana ini kan? Nah misalnya aku dukung calon si A, calon pimpinan daerah misalnya, yang bagaimana menurut panjenengan sesuai dengan kriteria itu? Itu tidak bisa disebutkan dengan jamblang, dengan contoh yang lain tidak bisa. Maka saya akhirnya jawab di belakang ini ya. Jawabannya panjang sekali tadi. Inilah sebabnya kenapa panjenengan, kelompok panjenengan itu bisa hidup dan berkembang hanya di level menengah saya itu. Keinginan panjenengan baik, keinginan panjenengan cukup mendasar. Tetapi menerjemahkan bagaimana konteks dalam kehidupan khilafah dan syariah Islamnya itu tidak bisa dicerna oleh masyarakat tetangga-tetangga saya, nungguin karangannya, nungguin kuliah ini gitu ya. Yang mana itu gitu ya. Saya tidak bisa mencontohkan yang konkret. Berbeda dengan saya misalnya. Mengapa orang kumpul-kumpul kayak gitu itu? Mengapa orang misalnya mengadakan apa itu penduren dan macam-macam itu? Saya tanya demikian karena dia menimpali apa yang saya sampaikan tadi. Itu ada penduren-penduren, kemudian ada yang model kayak itu gimana itu Pak? Selama ini di masyarakat kita itu sulit untuk membiasakan mentadrib mereka, ya kan? Untuk gemar sedekah tanpa melalui kayak gitu. Pertanyaan saya, coba Mas panjenengan tunjukkan contoh. Apakah model selain yang seperti itu yang bisa membiasakan orang-orang untuk gemar sedekah? Andai kata kalau ini kalau hajatan, kalau penjualan, kalau kumpul itu, orang mau membiasakan sedekah infak itu yang bagaimana itu sulit loh ditemukan di masyarakat kita. Nah sekarang sudah temukan media yang lain selain itu. Saya tidak bisa dalil banyak saya itu. Karena dia mau menyebutkan bahwa kafahnya itu kan standar minimalnya ada. Kalau diteruskan, maka jawabannya Gus tadi itu di Arab dengan di Indonesia berbeda. Nah, inilah kenapa dialog kecil ketika Sunan Kalijaga itu ya kan, dengan para petani-petani di kampung itu cukup menarik untuk kita telaah. Kanjeng Sunan, niki niku teng mriki niku nek biasane wonten panen, dadi panen ngeten niku wonten modelnya teng Kanjeng Sunan. Ya nopo nih Kanjeng Sunan menggawe jenengan? Diteruskan aja enggak apa-apa. Diteruskan aja. Tetapi monggo sebelumnya dilanjutkan untuk apa? Memulai panen dan membabat tadi itu, mari kita doain dulu. Ternyata apa? Ketika Sunan Kalijogo itu doa, ya Allah, mereka yang ada kumpul di situ itu tidak ada satupun yang berontak, yang klep, yang ingin harus mempertahankan model-model yang sebelumnya ada. Tidak ternyata. Malah mereka itu disinilah adanya semacam apa ya? Ada keseiraman. Satu sisi adalah syariah, teks, kemudian dikompromikan dengan struktur budaya yang ada. Dan ini akhirnya dikembangkan oleh para masyayikh kita. Pengembangan syariah Islam di Indonesia itu ternyata yang berhasil justru bukan pendekatan tekstual, tapi pendekatan kultural. Artinya bahwa pengembangan syariah Islam itu berbasis kepada nilai-nilai budaya, berbasis kepada tradisi. Nah, maka kalau misalnya kita mengembangkan secara keseluruhan apa, baik silahkan kekuasaan, hukum, sosial, politik, tetapi kita tetap harus memperhatikan bagaimana konteks persoalan-persoalan itu secara substansial, secara unsur-unsur dalam kehidupan yang
Ini memang tidak cukup untuk dicontohkan, perlu didiskusi panjang ya. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah misalnya diperkenankan munculnya firqah-firqah yang baru? Saya pernah ditanyakan ya semacam ini menjauh Pak nanti. Jangankan satu firqah, kayak begitu ya. Berapapun firqah boleh saja tapi itu kan. Loh, kok begitu? Iya. Ya. Saya kelakar di belakang. Sampai kalau misalnya buat firqah yang baru, malah kira-kira sainganku saya enteng kayak gitu ya. Ada saingan untuk nanti besok ke surga, itu kan malah saya enteng gitu ya. Karena apa? Yang dimaksudkan mereka adalah melihat ketidakreaan mereka terhadap paham-paham yang baru. Kalau begitu saya mau memunculkan sebuah mazhab baru saja, atau akidah baru lagi, atau paham baru lagi. Saya ingat ketika ngajar Aswaja ini Gus, di angkatan pertama yang sudah lulus itu, yang sudah ngajar itu kan. Silahkan nanti setelah lulus menempuh mata kuliah Aswaja ini, jenengan boleh untuk mengembangkan sebuah pemahaman baru atau firqah baru atau mazhab baru, silahkan saja monggo, tapi tanggung sendiri akibatnya kayak gitu kan. Maka sebenarnya menurut pemahaman yang saya pahami dalam konteks persoalan-persoalan akidah, silahkan mengembangkan, silahkan mengembangkan ke sana kemari. Tetapi satu adalah dua hal yang tidak boleh. Apakah hal itu memang dibenarkan secara unsur-unsur asahi di dalam hal keabsahan, yang barang itu kita menurut kepada Asy'ariyah Maturidiyah harus seperti itu. Yang kedua, apakah akan mengulang-ulang kembali persoalan-persoalan akidah yang dimana antara kekuasaan dan akidah itu saling melengkapi. Akidah diperpanjang dan diperlebar karena ingin memperkuat kekuasaan, seperti tadi yang disebutkan dari sampai pada zaman-zaman dinasti Bani Abbasiyah, bahkan Bani yang kecil-kecil itu setelah Bani Abbas itu kan semuanya antara masalah akidah dengan kekuasaan senantiasa terus berjalan. Awal mula memang keinginan untuk mengamalkan ajaran agama, tetapi setelah konstruksi bangunan bentukan komunitas sosial itu kuat, ternyata dibalik, yakni apa? Akidah itu untuk memperkuat kekuasaan, sehingga antara kekuasaan dan akidah tak sama sekali sulit untuk bisa dipisahkan. Nah, bagaimana dengan pengembangan firqah? Silakan dengan mengembangkan firqah, tetapi harus menguasai unsur-unsur manakah yang bisa menyelamatkan kita dalam konteks pemahaman-pemahaman yang asasi. Ini yang barangkali bisa sampaikan. Selanjutnya bisa dikembangkan dan dilengkapi oleh kita, monggo langsung mohon Gus. Yang tafsir man amana tadi. Ini yang tanya. Ini yang tanya tafsir tadi siapa? Coba berdiri yang kita lagi aman itu. Nah, sama hafal Quran enggak? Enggak, kalau dia agak hafal saja itu sudah ada jawabannya. Yaitu di akhir juz 1 ada tulisan ayat fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Syarat mereka iman adalah iman mereka itu iman sepersis iman kalian. Iman sepersis iman kalian, bukan sekedar iman percaya. Jadi itu dijelaskan di ayat berikutnya. Makanya dalam aturan tafsir paling ideal adalah ayu fasiro ba'dul ayati ayatan ukhra. Antar ayat itu saling menafsirkan. Jadi itu ditafsirkan di ayat fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka Yahudi, Nasrani, Sobiin sudah iman sama seperti kamu, maka berarti mendapat hidayah. Dan dalam balaghah itu disebut bi'tibari makana. Karena dia mantan Yahudi, mantan Nasrani, setelah Islam pun dikatakan begini. Ini loh orang Yahudi yang sekarang masuk Islam. Sebetulnya bahasa ini paradoks, sekali Islam ya ada Yahudi, sekali Yahudi ya ada
Islam. Tapi secara balaghah dari makana karena dulunya Yahudi tetap dibahasakan ini loh orang Yahudi yang masuk Islam. Loh andai kan Yahudi ini satu sifat yang hakiki, Yahudi kok Islam, Yahudi itu huruf Islam, Islam huruf ya, paham ya teman? Nah, terus menyangkut ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kalau al-khurus minal khilaf mustahab itu ada kaidah yang lebih konkret. Ada naduman begini, wali sakullu khilafin ja'a mutadaro illa khilaf alladhi khazum minan nadhir. Tidak semua khilaf itu dianggap khilaf kalau kualitasnya tidak mutu. Kalau kualitasnya tidak mutu, misalnya kita sunni ini menghormati sahabat, terus ada syiah yang sangat tidak menghormati sahabat. Ini nggak masuk kaidah al-khurus minal khilaf mustahab karena melecehkan sahabat itu tidak masuk kategori khilaf, dianggap pendapat yang makdum, yang nggak ada karena nggak level. Karena kalau Rasulullah itu orang hebat dan orang yang terlindungi dan sahabat salah, berarti Rasulullah salah pilih istri yaitu Aisyah, salah pilih mertua yaitu Abu Bakar, salah milih teman yaitu Abu Bakar. Korbannya itu Rasulullah. Makanya kalau orang menghujat sahabat itu lama-lama korbannya Rasulullah. Sekarang kalau kamu bilang Aisyah mal'unah, berarti Rasulullah salah milih istri. Abu Bakar mal'un, berarti Rasulullah salah pilih teman. Paham tak? Nah ini tidak mungkin masuk kaidah al-khurus minal khilaf mustahab karena khilafnya tidak mungkin. Itu sama dengan di fikih khilafnya Dawud al-Zahiri menyangkut nikah. Kata beliau, nikah itu gak usah wali, gak usah syahid, yang penting ada akad. Oh itu sudah dimasukkan khilaf karena ada level. Jadi ada aturannya, wali sakullu khilafin ja'a mutabaro ila khilaf alladhi khadum minan nadhir. Tidak semua khilaf itu dianggap mutu, kecuali yang dianggap valid. Nah kalau dianggap valid itu dianggap khilaf. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan apa? Salah. Masyhur itu dalam guyonan ulama itu. Pendapat saya benar mungkin salah. Kalau pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Jadi al-khurus minal khilaf mustahab itu contohnya gini loh, kayak masalah Imam Malik itu. Ada hadis idza walagha fi inaya hadikum al-kalbu falyaghsilhu sab'an. Kalau anjing itu menjilat ina itu wadah seperti ini itu namanya ina. Kalau anjing menjilat wadah kamu maka basuh 7 kali. Imam Malik enteng saja bilang, ya kalau dijilati, kalau kepegang kakinya atau rambutnya tidak apa-apa. Orang Nabi bilang walago itu jilat. Terus ini itu ina itu wajar lah dibasuh 7 kali, mau dipakai minum. Tapi kalau kena karpet atau kena apa lataran gini ya tidak apa-apa. Masuk akal, karena Nabi nyebut walago dan ini ina. Mana ada asu, kok kena iblis sampai orang mobil orang menolak kan? Nah, kata Imam Syafi'i enggak, cara berpikir beliau tidak seperti itu. Disuruh basuh itu berarti najis. Kalau najis ya kena apa saja najis, masa najis nunggu kena wadah, kena ina. Ya itu ijtihad yang mutu, sama-sama punya kualitas. Cara berpikir sama-sama punya kualitas. Kalau guyonan ulama paling masyhur ya ini. Oh, kalau orang haji, perempuan kalau haji itu wajib nutup kepala apa enggak? Wajib karena mahram. Tapi wajib buka wajah. Nah sekarang ada kaidah malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau buka rambut itu haram karena perempuan. Nutup wajah juga haram karena sedang ihram. Apa semua wajah terbuka dengan mengorbankan sedikit rambut kelihatan supaya memastikan semua wajah terbuka? Apa dibalik? Sebagian wajah tertutup untuk memastikan semua kepala tertutup. Mana pemikir itu? Milih dia. Sama-sama mungkin karena kaidahnya malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Milih itu tadi seperti basuh wajah. Sebenarnya Quran hanya bilang basuh wajah. Tapi semua ulama bilang harus menyertakan mana bibisari. Karena kalau tidak menyertakan mana bibisari, sedikit menyentuh rambut layatimu huslul wajhi illa bi. Tidak ada kepastian basuh wajah sempurna kecuali melibatkan sedikit. Dan sekarang kalau perempuan ihram mengorbankan sedikit nutup wajah karena untuk memastikan nutupnya kepala, apa mengorbankan memperlihatkan sebagian kepala demi memastikan membuka apa? Lah itu khilaf mutu, sama-sama masuk akal. Oke, sama-sama masuk akal. Lah itu boleh al-khurus minal khilaf mustahab. Sama-sama level. Nah khilaf yang enggak level ya kayak tadi. Nah, makanya ada aturannya, ya, ada aturannya dalam kategori dikatakan khilaf. Terus nomor 2 ulamanya ya level.
Bukan kualitas khilafnya saja, tapi ulamanya itu level. Ya, misalnya Imam Malik, ya pantasnya musuh Imam Syafi'i gitu. Masa Imam Malik musuh Imam Nawawi, itu tidak level. Ya kalau Imam Samudra kata itu kan karena dalam fikih itu ya setelah dibolak-balik itu yang masuk akal asal ulamanya sama-sama butuh. Misalnya begini, sampai saya tanya, ini masyhur itu perdebatan orang Syafi'i dan orang Maliki. Kalau orang Syafi'i kan kunut, ya orang Syafi'i itu kunut. Kemudian sekarang dikatakan orang NU yang kunut. Ini sebenarnya agak kecelakaan, itu orang Syafi'i yang kunut, bukan NU. Sekarang kalau yang kunut itu NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Kita sebagai ulama jadi bingung karena Imam Malik, Imam Syafi'i itu kunut didukung Ahmad bin Hanbal. Imam Malik sama Abu Hanifah ada kunut. Berarti Malik sama Abu Hanifah Muhammadiyah, Imam Syafi'i sama Abu Hanbal NU. Itu kan kacau sekali. Imam Syafi'i ketika ditanya, kenapa Anda kunut terus? Bukankah Anda tahu kalau Rasulullah itu hanya kunut 1 bulan? Dia tahu, kata Imam Syafi'i. Tapi apa susahnya dawama sunnatan fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak mengabadikan sunnah yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang, masa mulai pagi sampai sore lagi sedekah terus? Ya enggak. Nabi puasa Senin Kamis ya enggak selalu, kadang ya enggak. Tapi puasa Senin Kamis akan sunat ila yaumil qiyamah. Karena Nabi pernah puasa Senin Kamis. Meskipun Nabi kadang-kadang ya enggak. Itu namanya dawama sunnatan fa'alaha Rasulullah. Jadi kalau asal pernah dilakukan Nabi, itu akan menjadi sunnatan baqiyatan ila yaumil qiyamah. Nah seperti itu. Jadi Anda harus berpikir fikih seperti itu. Jangan dibalik. Kalau Nabi melakukannya kadang-kadang ya kita ikut kadang-kadang. Nah kadang-kadangnya ukurannya apa? 1 bulan. 1 bulan bulan apa? Jadi repot nanti. Jadi sampean terlalu tekstual. Ya jadi sampean terlalu apa? Tekstual. Jadi ini penting dimengerti. Terus lalu sebelum pertemuan ini diakhiri saya mau cerita. Jadi kalau kaidahnya kiai alim itu al-maisur la yasqutu bil ma'sur atau ma la yudraku kulluh itu la yudraku apa? Kulluh. Jadi misalnya kita punya presiden, itu tidak bisa ngaji. Islamnya ya rapati NU, ya rapati Muhammadiyah, malah jawani Islam Jawa. Dan kita cara berpikir ya sementing Islam. Kira-kira orang di presiden wong kafir. Itu ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Imam Ibnu Abbas itu kalau Idul Adha itu dia nyembelih itu apa? Dik-dik itu jago. Ketika ditanya apa itu udhiyah ya enggak. Udhiyah itu harus kambing yang poel yang gini-gini. Kok nyembelih ayam? Pokoknya yang pukulin wasurkin. Masa ayam mayuran enggak mayuran. Di situ dia nyembelih ayam. Jangan kalau enggak kelar nyembelih kambing terus jadi tempe itu ekstrim. Nah itu. Memang seperti itu, malah yudroku kullu, malah yudroku kullu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Seperti itu, makanya ulama itu pokoknya jangan total sama sekali. Jadi kalau tak rapal Quran setelah juz ya, tolong juz atau berapa, jangan sama sekali. Jadi yang marifatal itu terus totalnya itu. Nah itu dalam tradisi kita, saya pernah ketemu di taman ulama Pakistan ditanya, kenapa orang-orang alim Jawa itu akhwalnya biasa-biasa saja, tidak kelihatan alim. Ketika saya bacakan hadis Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaim. Allah itu suka kalau rukhsahnya itu diterima. Sebagaimana Allah suka kalau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dilakukan hambanya. Karena tadi logika yang dibangun ulama sederhana. Saya pernah nerangkan di sini, semoga zaman tidak lupa. Sampai saya tanya, sekarang orang tidur atau orang jagungan sama teman, misalnya saya guyon sama Mas Nazif, itu dalam fikih resmi dikatakan mubah. Mubah itu suatu kalau dilakukan ya tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi menurut Imam Al-Ka'bi, beliau adalah pakar usul fikih. Tidur itu ya tidak mubah, ya wajib. Jagungan sama teman seperti ini, sama Pak Karim, sama Mas Nazif, ya wajib. Karena apa? Saat begini berarti saya ada zina, saat begini berarti saya tidak melakukan kemaksiatan. Sekarang orang tidak zina itu wajib apa mubah? Wajib. Sekarang Anda tidur itu zina apa enggak? Enggak. Anda pas tidur berarti tidak maling, tidak zina, tidak nyopet. Lo meninggalkan haram kok kamu katakan mubah. Kalau meninggalkan haram ya wajib. Langsung rubah peta hukumnya. Pertama dikira mubah, ketika dipikir ternyata itu meninggalkan haram dianggap. Tapi tidur Anda juga mungkin haram. Misalnya saat itu ibu Anda minta bantuan, waya sakit, emergency, kok tinggal tidur. Nah namanya tinggal kewajiban. Istri waya blojo minta uang ditinggal
tidur. Nah, berarti statusnya tidur kemungkinannya wajib sama haram, tidak ada mubah. Makanya kata Imam tadi, mubah itu tidak ada. Nah, itu khilaf, itu mutu, sama-sama masuk akal. Nah, makanya ada aturan wale sakullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khalqu minan nadhuri. Tidak semua khilaf itu dianggap khilaf jika kualitasnya tidak mutu. Jadi yang dianggap khilaf itu kalau kualitasnya mutu. Ya seperti Imam Syafi'i itu, dia senang orang fakir. Mulai kecil dia miskin dan pro miskin karena beliau doanya Allahumma ahnini miskinan wa amitni miskinan. Karena orang miskin itu bebas hisab, nggak punya apa-apa dihisab apanya. Setelah dia ngaji Imam Malik itu hidupnya mewah, partainya mewah, kursinya mewah. Ketika Imam Syafi'i kaget, kenapa anda imam besar, kenapa anda kaya? Karena beliau, ya sudah kamu diam saja kan. Setelah beliau mau ngaji di Iraq di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu, muridnya Abu Hanifah karena beliau sudah meninggal. Satu-satunya orang alim madzhab Hanafi hanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terus Imam Malik datang ke Baqi itu diumumkan, ada kafilah yang mau ke Irak. Itu dulu nyewanya mahal, ada. Dibayari sama Imam Malik. Setelah itu Imam Syafi'i disangoni surratun min dhahabin. Dibawani uang banyak, satu kepes. Surah itu satu kepes. Imam Syafi'i itu digojlok. Wong melarat wanane Jamal itu tak bolak-balik sing amal wong sugih. Mulai mikir. Dari sapa fakir Abdul sanane Jamal itu ora tau napa. Setelah dia sowan di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Muhammad Hasan lebih parah lagi. Beliau itu punya emas banyak, ditutupi di ruang tamu. Jadi kalau tutup emas itu di ruang tamu. Tidak kayak Mas Nabi sembunyi, tidak di ruang tamu. Dapat uang dari Korea, tidak ada yang tahu itu sembunyi pasti. Kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu, kalau ngitung uang di ruang tamu. Kalau ngitung emas, emasnya itu lantaan ditutupi. Takut lagi Imam Syafi'i. Saya dulu ngelihat Imam Malik sudah kaya ini, malah emasnya lantaan, uangnya kuat. Terus ditanya sama Imam Syafi'i, kenapa ada orang alim punya harta banyak? Ya sudah, kalau kamu setuju orang alim tidak punya harta, tak kasihkan orang dolim. Ampun, mungkin malah bahaya. Ya sudah, mulai mikir dia. Artinya harta banyak, kena orang soleh paling di pondok, di masjid, di nyumbang santri, tidak apa digopo. Rupa Imam Syafi'i. Masyhur rasanya tua-tua beliau bilang al-Islam ya Allah wa la alaih. Jadi kalau orang Islam kuat punya umat tingkat, kok punya rumah di bawah orang kafir itu haram dari Imam Syafi'i. Karena Islam ya Allah wa la ilaha. Orang Islam bisa jadi dokter, punya kualitas, punya kapasitas, jadi satpam, haram dari Imam Syafi'i. Pokoknya harus sebaik-baik sesuai bidang dia. Al-Islam ya Allah wa la. Kecuali harus gak bakat dipaksa-paksa juga. Seperti sampean sudah jadi orang alim, katanya ingin saya seperti saya, kalau ingin jadi alim seperti saya kok tidak, haram semua sampean itu. Yang bisa alim kok tidak. Akhirnya Imam Syafi'i mulai dijak guyonan sama Muhammad bin Hasan. Ya Syafi'i, karena senior Muhammad bin Hasan ada Syafi'i. Sama siapa kejulukannya? Khairul mal ma yusarru bihi siddiq wa yukmatu bihil adu. Pokoke ape-ape urip ini duwe sing iso nyenengno kanca mangkelno musuh. Ada Imam Syafi'i ditanya, ana kiai sugih, kiai melarat wong kafir seneng kiai melarat. Padahal ciri utama kebenaran walau karihal kafirun, wong kafir itu gak seneng. Kalau balik lagi, ono kiai sugih, kiai melarat wong kafir seneng kiai melarat. Padahal dari Quran, nak sing radi senengi wong kafir itu malah ono bener walau karihal. Mikir maksudnya, waduh, jebule bener juga wong sugih. Semenjak itu dia kepen sugih, tapi sekeliwat tetap rasa ketika putus. Tapi ini contoh istihad itu, contoh apa? Istihad, contoh istihad, perubahan pemikiran Imam Syafi'i. Tapi milih miskin itu tetap benar, bagaimanapun meringankan bisa. Tapi sama kepen sugih juga benar, dia ini jadi alat iqdah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwahum. Sekarang orang kafir lebih gentar Anda dokter, profesor, orang alim, apa lebih gentar kalau Anda bodoh, lugu, goblok? Lebih gentar kalau Anda pintar, terpelajar. Padahal ciri utama kebenaran turhibuna bihi aduh, yang bisa menggetarkan musuh. Wahakata. Nah ini namanya khilaf. Ya sampai sekarang ya banyak ulama yang milih kaya, ada yang tetap miskin. Ya sama-sama baik kalau asal nggak kepeksa loh, yang miskin juga kepeksa tadi. Kecuali yang miskin yang ingin kaya tapi tidak kesampaian, itu repot itu nggak ada hukumnya mukroh itu ya. Kalau dalam agama mukroh itu kan nggak kena hukum. Ya maksudnya itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi al-khurus minal khilaf mustahab itu maknanya khilaf yang berkualitas. Kalau tidak dianggap
dianggap nggak pendapat, malah saya amang nggak siapa saja. Saya kira demikian. Karena Pak Dr. Abdul Karim dan Kiai Bahak ini bukan tukang pemuas, saya yakin adik-adik tidak puas malam ini, dan itu adalah tanda sehat. Karena waktu sudah malam, saya ingin menyimpulkan sedikit saja, yaitu tadi ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Jadi kalau orang-orang garis keras itu, misalnya ada orang maksiat kita bunuh, ada orang kafir kita bunuh, kemudian atau orang maksiat kita bunuh, kita bom misalnya, yang sedang maksiat mati pasti masuk neraka. Tanpa sampean bom pun dia masuk neraka karena sudah dijerumuskan oleh iblis. Maka organisasi-organisasi seperti itu apa bedanya dengan iblis, kan begitu. Selanjutnya Hizbut Tahrir tadi disangkut oleh Pak Dr. Karim tidak konkret, idenya di awang-awang, manhaj nubuah yang seperti apa sama sekali tidak ada. Tapi memang yang patut digarisbawahi dari Pak Dr. Karim tadi adalah ketidakpuasan spiritual, ketidakpuasan sosial, ketidakpuasan politik, inilah yang mengantarkan mereka untuk berpikir kembali kepada masa Rasulullah. Saya ingat banget banyak perdebatan kami dengan mereka, selalu bilangnya, saya sudah sebel, teman saya banyak pacaran, teman saya banyak kemungkaran. Berasal dari ini. Biasanya panjen sing gampang mlebu niku panjen bocah sing alim-alim. Sing nakal-nakal kayak Hanif niku insyaallah ora bakal. Dan yang terakhir tadi yang patut kita catat, kata Gus Bahak adalah mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau belum dapat cintanya ya cukuplah dapat persahabatannya, begitu. Ini konsep negara kita, bahwa konsep pernikahan sudah islami, konsep bagi waris sudah islami. Memang konsep pencurian, perzinahan belum islami, tapi bukan lantas kita mengangkat senjata mendepak NKRI, bukan. Sebab mala yudroku kulluhu la yudroku kullu. Yang penting presiden Islam senajan ratau kunut apa meneh yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih, dan bisa kita buat status bersama tadi penghentikan Gus Bahak, dicatat nanti saya di tag. Al-ma'ani awsa'u minal ibarat, gejolak jiwa selamanya lebih dalam dari yang terucap. Saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم البرنامج السادس هو الدعاء الذي سيلقي كيان داود المرسلين فإليه فليتفضل مشكورا. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hanan al-qayyum. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anta rizquna ya wa hubbaka wa hubba man ahabbaka. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Muhammad wa ala khalilika Ibrahim wa najika Musa Sofika Isa. Wa man asatuhu hiratan fika sikirana wa ala jami'i anbiya'ika wa rusulika asma'in. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubarakah ya Allah, istima'an mas'umah wa la taj'al istima'ana sadaqah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ya Allah, inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalbi wa talumu biha sasi wa taruddu biha al-fitanani wa ta'simuni biha ya Allah min kulli su' wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.